Saya Kelvin Fernando Pratama, tapi panggil aja Kelvin, dari Fakultas Universitas Padjadjaran Angkatan 2017. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh partisipan yang sudah hadir dan meluangkan waktunya pada webinar hari ini. Jadi teman-teman, webinar ini merupakan sharing session yang diadakan dalam bentuk talk show yang akan mengupas segala hal tentang exchange ke Ajo dan Tentri University. Oleh karena itu diharapkan webinar ini dapat memberikan kalian informasi dan manfaat sebanyak-banyaknya bagi kalian yang ingin exchange ke Ajo ataupun Tentri University. Atau bahkan kalian juga penasaran ingin tahu bagaimana pengalaman teman-teman kita yang di Unpad yang pernah exchange lewat International Office Unpad. Apabila dan kita tahu juga bahwa sekarang lagi dibuka pendaftaran exchange ke Tentri dan ke Ajo sampai tanggal 30 Oktober di Instagram International Office Unpad, bisa dicek. Dan webinar ini cocok banget buat kalian yang ingin mempersiapkan hal-hal, karena kita udah mendatangkan narasumber. Dari sini juga ada pakar-pakarnya langsung, ada Dr. Roni dan Bapak Nasrul, Bu Nindi, dan Mas Hari. Jadi kalian bisa memanfaatkan kesempatan pada webinar ini. Seperti kalian lihat di poster, ini ada webinar yang diadakan oleh International Unit Fakultas Farmasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, dan Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran. Jadi bisa dibilang ini adalah webinar volume pertama yang diadakan dengan 3 fakultas sekaligus. Tapi ke depan pasti lebih banyak lagi webinar dan kolaborasi yang menarik dengan fakultas lain yang ada di Unpad. Jadi stay tune teman-teman, dan tetap pantengin Instagram International Office Unpad, karena di sana banyak sekali informasi-informasi yang bisa kalian dapetin, mulai dari exchange informasi tentang akreditasi kita secara internasional, hal-hal menarik lainnya. Jadi tetap jangan lupa untuk di-follow. Nah, sebelum kita memulai ke rangkaian acara berikutnya, telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Dr. Roni Lesmana, MCAS I4 PhD, Head of International Office 4. Dipersilakan kepada Bapak Roni dan untuk rekan Pak Nasrul, Bu Nindi, dan Mas Hari untuk menyampaikan sepatah dua kata dan sambutannya kepada partisipan kita pada hari ini. Silakan Dr. Roni. Terima kasih, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati ada Ketua Kepala Internasionalisasi Farmasi, Dr. Nasrul, ada Kepala Unit Internasionalisasi dari Psikologi, ada Kang Hari, ada Kepala Unit Internasionalisasi dari Fakultas Komunikasi, ada Ibu Nindi. Yang saya banggakan semua teman-teman, dan terima kasih juga moderator secara spesifik. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama, tentu ini adalah satu hal yang sangat membuat saya senang, di mana kita betul-betul bisa berjalan beriringan bersama-sama, saling mensupport, saling mendorong, saling membantu, saling mengempowering, sehingga acara ini bisa terlaksana. Acara ini adalah bentuk real dari apa yang memang kita mimpikan untuk adanya iklim kolaborasi di dalam universitas, untuk sama-sama saling mendorong dan memajukan satu dengan yang lain. Tadi saya sudah singgung di awal bahwa ada berita baik yang akan kita dengarkan dalam 2 hari ke depan, yang mana ini memang hasil perjuangan dari semua teman-teman yang luar biasa. Saya tidak bisa pungkiri bahwa ini semua support dan bantuan, hasil pemikiran, ide, kritik, inisiatif, dan semua yang diberikan dengan luar biasa dari para teman-teman dari kepala kantor unit internasionalisasi di setiap fakultas. Karena kami dari universitas hanya bisa melihat dari gambaran makro dan besar, tetapi secara detail dan implementasi tentu ini tidak bisa dikerjakan kalau tanpa bantuan dan support dari para kepala KU yang luar biasa. Pak Nasrul terima kasih, Bu Nindi terima kasih, Kang Ari terima kasih. Dan saya juga terima kasih secara spesifik buat semua upgraders yang terlibat, semua teman-teman yang mempunyai minat, dan semua teman-teman senior yang sudah berangkat dan akan sharing. Saya ingat sekali kita masih pernah diskusi dan ngobrol sama Olivia, kita diskusi sama siapa, Riza ya, yang berangkat ke Jepang. Ya betul Pak. Saya rasa setelah mereka kembali dari sana, saya yakin pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan di dalam fase wawancara sedikit banyak mereka akan sadar kenapa itu ditanyakan. Tetapi yang paling penting adalah pada saat mereka berangkat ke luar negeri, ke negara di mana mereka belajar, mereka bisa belajar banyak hal, bukan hanya dari sisi materi dan knowledge, tapi pendewasaan dan pematangan karakter. Dan saya yakin saat mereka kembali sekarang ke Indonesia, mereka memandang tidak sama seperti bagaimana waktu saat mereka berangkat. Tapi mereka menjadi lebih dewasa, lebih mature, lebih analytical, lebih details. Dan saya yakin menjadi lebih siap untuk menghadapi challenge-challenge yang muncul di dunia global di fase yang akan datang. Karena harus disadari betul, kita menghadapi bukan hanya mendidik secara kemampuan akademik, tetapi kesiapan mental, socio relationship, dan juga maturity sebagai seorang person. Yang mana nanti pada akhirnya kita berharap semua lulusan Unpad tentunya mempunyai manfaat yang besar buat sesama, buat lingkungan, buat negaranya, dan yang jelas memberikan
dampak itu sampai keluar dan mendunia. Oleh karena itu, saya yakin fase momen ini di mana kita punya webinar yang sangat baik untuk bertukar pengalaman, saling mendengarkan apa yang mungkin bisa disampaikan. Ini adalah momen buat kita belajar bersama. Sekali lagi jangan lupa, bukan saya pengen melihat ada begitu banyak follower di Instagram International Office, tapi satu-satunya media yang kita bisa pakai untuk mempercepat informasi dan menyampaikan pada teman-teman adalah Instagram, Facebook, Twitter, bahkan kita sekarang punya Weibo yang berbahasa Cina tentang Universitas Pajajaran. Kita mempunyai Twitter dalam bahasa Cina, kita punya website 3 bahasa, dan jangan lupa semuanya itu teman-teman buka, baik itu website yang ada di fakultas, website di universitas, semua media informasi yang kita punya, surat-surat yang kita sampaikan, manfaatkan teman-teman. Inilah momen kalian. Jangan berdiri dan duduk di belakang meja saja. Berdiri, melangkah keluar, lihat dunia luar, ambil banyak pengalaman di sana, kembali, rumuskan, dan lakukan sesuatu buat bangsa negara kita. Terima kasih buat kesempatannya, terima kasih buat semangatnya. Terus maju, manfaatkan momen ini dengan baik. Terima kasih banyak untuk para teman-teman kolega, kepala kantor unit di farmasi, di psikologi maupun di komunikasi. Saya percaya ini akan memberi banyak manfaat buat kita semua. Terima kasih banyak buat waktu yang betul-betul bisa dimanfaatkan bersama ini, dan saya ingin mendorong kita semua untuk sama-sama fokus untuk kita bisa mengambil yang baik dari acara ini. Terima kasih. Sekali lagi saya ingin membuka acara dengan selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua, dan saya percaya kita akan dapat banyak manfaat dari acara ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Hatur nuhun. Terima kasih banyak kepada Dr. Roni, dan benar banget yang dikatakan oleh Dr. Roni. Sebelumnya terima kasih banyak. Saya secara personal juga merasakan bahwa Dr. Roni dan Pak Nasrul, Bun Indi, dan Mas Hari juga telah berjuang untuk merealisasikan suatu sinergis antara international unit yang ada di fakultas yang ada di Unpad. Dan terima kasih kepada Dr. Roni sebesar-besarnya telah merealisasikan, dan saya sangat mungkin lebih terharu bahwa ternyata Universitas Pajajaran dapat bersaing secara internasional dengan berkat Dr. Roni dan teman-teman yang telah bekerja keras, khusus kepada Pak Nasrul, Bu Nindi, dan Mas Hari. Dan semoga webinar ini nanti dapat memberikan manfaat kepada teman-teman yang di Unpad agar Unpad bisa lebih meningkatkan eksistensinya di internasional. Jadi teman-teman, semoga apa yang kita cita-citakan sebagai mahasiswa Unpad dapat tercapai melewati pergerakan yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa. Contohnya adalah bisa didapatkan dari webinar ini. Oke, terima kasih Dr. Roni dan Pak Nasrul, Bu Nindi, dan Mas Hari. Oke, jadi udah dari Dr. Roni, Ketua International Unit Office Unpad. Nah, tanpa menunggu lama-lama lagi, mari kita mulai acara sharing session ini, karena pasti kalian udah nggak sabar. Sebelumnya kan kalian udah lihat poster ya teman-teman. Jadi mungkin kalian udah tahu narasumber kita hari ini siapa. Nah, sebelum kita mulai teman-teman, panitia akan mematikan mic teman-teman karena demi kelancaran webinar pada hari ini. Jadi nanti kalau teman-teman punya pertanyaan bisa langsung di kolom chat atau fitur raise hand aja. Nanti panitia akan membantu kalian untuk menyalurkan pertanyaan setelah acara talk show selesai. Nanti ada di Q&A di sesi terakhir. Nah, pasti kalian sudah kenal. Kita akan langsung masuk ke pengenalan narasumber aja. Yang pertama kita udah lihat di poster nih. Kakak ini ya kakak paling cantik karena perempuan sendiri di poster, dan sekarang masih di Korea karena baru 2 bulan kalau tidak salah menjalani kehidupan di Ajo University. Siapa lagi kalau bukan Kak Olivia dari Fakultas Psikologi angkatan 2017. Halo Kak Olive. Halo Kelvin. Halo, apa kabar Kak? Baik, syukurlah. Kelvin gimana? Baik juga, terima kasih Kak Olive telah menyediakan waktunya. Jadi boleh aja Kak dikenalin Kak Olive kayak gimana kehidupannya dari segala hal yang ada di Ajo University. Oke, halo semuanya. Semoga kalian baik-baik aja dimanapun kalian berada. Nah, langsung aja kita kenalan. Nama aku Olive dari Fakultas Psikologi Unpad 2017. Boleh di next slide-nya. Dan sekarang kebetulan aku lagi di Korea, di Ajo University, sebagai salah satu awardee dari Ajo University Exchange Program Fall Semester 2020. Dan di sini aku mengambil jurusan administrasi bisnis. Dan oleh karena jurusannya beda, jadi sekarang aku lagi cuti dan akan melanjutkan kuliah kembali ketika aku kembali. Boleh next. Nah, terus tanpa berlama-lama lagi, aku mau ngasih kalian sneak peek
selama ini aku ngapain aja dan di sini gimana aja. Boleh dimulai dari kampusnya. Next. Nah, iya, ini ada gambar kampus Aju, yaitu dia itu lokasinya 30 km dari Seoul. Jadi mungkin ibaratnya Bekasi gitu lah ya. Bekasi dari Jakarta gitu. Nah, terus ini ada gerbang utamanya, terus ada lapangannya, terus ada komplek kampusnya juga. Next. Next. Terus ini ada dormnya. Di paling kiri itu penampakan lorong depan kamar. Terus di gambar kedua ada fasilitas kamar mandi bersama. Di situ jadi kayak ada 8 wastafel, terus 8 kamar mandi, terus 8 kloset gitu. Terus di gambar ketiga itu ada lift juga, ada 3 lift, dan itu yang pertama khusus untuk pegawai, yang kedua khusus perempuan, dan yang ketiga khusus laki-laki. Terus di gambar keempat ada shared kitchen, kayak dapur bareng gitu. Terus di dormnya juga ada fasilitas laundry room, sama ada gym juga. Terus boleh next. Next. Untuk kehidupan belajarnya, sebenarnya sejauh ini karena lagi pandemi, kebanyakan tuh online. Jadi di sini itu ada 2 macam gitu. Yang pertama adalah real time kelasnya melalui Zoom atau Google Meet. Dan yang kedua itu metodenya adalah recorded lecture. Jadi dosennya kayak ngerekam diri mereka menjelaskan, terus di-upload gitu ke portal e-learning. Terus nanti kita boleh nonton, asalkan dalam kurun waktu yang kalian tentukan. Biasanya 1-2 minggu. Jadi gitu sebenarnya, karena yang real time itu kalau aku cuma 1 matkul. Terus di paling kanan ini ada foto ruang kelasnya yang baru aku datengin pas kemarin, kan ujiannya offline. Terus di foto paling kiri ini adalah perpusnya. Kalau di sebelum COVID itu katanya perpusnya tuh rame banget tiap kali UTS, nyampe harus booking buat dapetin tempat. Tapi kalau yang sekarang ini, di masa pandemi ini, pas aku datang sepi-sepi aja sih. Next. Next. Jadi selain belajar, biasanya kalau nggak belajar, aku jalan-jalan ke Seoul sama teman-teman aku. Di foto pojok kiri atas itu, aku hiking ke Gunung Bukhansan. Terus di foto pojok kanan atas, itu ke Istana Changdeokgung di Seoul. Terus di foto dua foto bawah ini adalah aku ke Everland atau Dufan-nya Korea gitu. Next. Kalau nggak jalan-jalan ke Seoul, biasanya aku di sekitar Suwon aja. Biasanya makan, terus habis makan karaokean. Itu di foto paling kanan adalah salah satu rekor yang berhasil dicetak di mesin karaoke sini. Terus kalau nggak ada kerjaan, ini di foto yang paling kiri, kita ngada-ngadain kerjaan sendiri. Kayak ini lagi mau ngeblitz teman Perancis aku di salah satu apartemen teman aku gitu. Next. Ya, kurang lebih kayak gitu. Selama ini aku ngapain aja. Kalau mau connect, boleh, itu ada Instagram dan LinkedIn aku. Nice to meet you. Wah, terima kasih Kak Olive. Wah, udah dilihat ya teman-teman, tadi Kak Olive udah memaparkan dikit nih buat kalian penasaran tentang kehidupan di Koreanya, pelajarannya seperti apa, nanti mungkin ada dijelaskan lebih lanjut, dan kondisi lingkungan kelas seperti apa, mungkin seperti kita masih sama karena masih online ya Kak ya. Iya, betul. Nah, teman-teman, itu kan dari Kak Olive yang sedang exchange di Aju University Korea. Nah, kita ada satu lagi narasumber yang kedua kita. Beliau adalah Kak Riza dari Fakultas Ilmu Komunikasi 2017 yang baru pulang, kalau tidak salah baru pulang dari Tenri University di Jepang. Mangga. Halo Kak Riza. Halo Kelvin. Halo Kak, apa kabar? Baik. Cuma hujan deras banget nih. Tadi habis angkat jam. Ya udah. Langsung. Ya boleh, silakan. Langsung aja kali ya.
biar keburu. Kalau namaku Riza Nugraha. Aku dari Fakultas Ilmu Komunikasi 2017, jurusan Ilmu Komunikasi. Next slide mungkin ya. Nah, ini aku dari Tenri University Exchange Program 2019-2020 ya. Dan jadi aku sempat merasakan kuliah-kuliah sebelum pandemi nih dan pasca pandemi juga. Nggak pasca ya, pas pandemi juga. Jadi kita bisa melihat Jepang situasi sebelum dan sedang pandemi. Ini langsung aja kontakku di sini. Ini Instagramnya Riza Nugraha Rizard. Next slide please. Ini kampusnya. Beda sama Kak Olive, aku nggak ada foto-foto yang bisa langsung diambil di kampus karena aku nggak tahu ya akan mengisi acara gini. Jadi ini aku pakai foto-foto yang udah ada aja. Ini kampus depan Tenrinya kayak gini. Ini gedung utamanya. Ini yang paling kiri. Lalu yang pojok kanan atas itu adalah ruangan belajarnya kecil gitu. Tapi karena murid exchange tuh nggak banyak ya, satu kelas tuh paling cuma 5 orang atau 7 orang. Jadi segitu tuh cukup lah ya. Dan itu yang pojok kanan bawah itu foto perpustakaan Tenri. Bukan perpustakaan Tenri University, tapi beneran Tenri gitu loh. Jadi paling gede gitu di kotanya. Tapi sayangnya di dalam nggak boleh foto-foto atau video, jadi nggak ada foto-foto dalamnya. Tapi keren deh, kayak New York Library gitu dalamnya, tua-tua gitu. Keren deh. Next slide please. Nah ini kota Tenri-nya. Jadi Tenri itu lokasinya tuh di prefektur Nara, dan Nara tuh ada perjalanan 1 jam dari Kyoto ataupun dari Osaka. Jadi di bagian bawahnya pertengahan Jepang gitu loh, jauh dari Tokyo. Biasanya orang nanyanya itu tuh, di mana sih Nara tuh, Tenri itu. Dan Nara tuh kampung gitu loh. Jadi beda sama Tokyo yang atau sering lihat di film-film atau di anime-anime. Jadi kalau dilihat nih stasiunnya aja tuh banyak pohon-pohon, sepi. Ini aku fotonya sore-sore loh, sepi banget. Terus itu juga tuh jalan rayanya cuma gitu doang, nggak ada orang-orang. Itu yang tengah tuh pemandangan dari atas, aku ngambil dari apartemen gitu yang tingkat 8. Jadi pemandangan Tenri secara keseluruhannya. Yang lancip tuh gedung apa sih? Gedung balai desanya gitu, balai kotanya gitu. Nah, itu yang pojok kanan atas itu adalah jalan utamanya Tenri, namanya Hondori. Jadi kalau di Tenri itu nggak mungkin nyasar kamu. Kamu kalau hilang arah, cari aja Hondori, pasti ketemu apa yang kamu cari antara stasiun atau ujungnya Tenri. Gitu. Dan yang pojok kanan bawah itu adalah gereja Tenrikyo. Tenrikyo itu adalah agama Tenri yang namanya diambil jadi kota ini gitu. Dari kota ini. Jadi Tenrikyo, jadi Tenri itu ibaratnya kayak Mekahnya buat agama Tenrikyo ini. Dan ini nih kayak Ka'bahnya gitu. Jadi kalau orang-orang agama Tenri setahun sekali biasanya akan ke sini gitu dari seluruh dunia. Tapi sayangnya karena zaman aku ada pandemi, jadi aku nggak sempat merasakan niat itu semua. Next slide please. Nah ini aktivitas kampus. Ini semuanya diambil waktu 2019. Yang pojok kiri bawah itu kegiatan. Jadi dari kampus tuh kamu suka ditawarin untuk ngajar ke SD gitu dan dibayar. Nah ngajarnya itu nggak susah, cuma kamu perlu ngejelasin tentang negara dari amanah kamu aja gitu loh. Aku ngejelasin tentang Indonesia nih ke SD gitu. Ini salah satu SD yang paling aku suka nih, soalnya mereka anaknya baik-baik banget. Terus karena waktunya lebih, diajak makan siang bareng gitu, jadi ngerasain makan siang bareng anak-anak SD gitu, lucu. Terus yang pojok kanan atas itu adalah festival kampus. Jadi semua apa namanya, kayak festival sekolah gitu, ada acara-acara, ada rumah hantu, terus dari setiap apa namanya, setiap UKM ngadain stand dan bikin ruangan spesial gitu di ruangan-ruangannya, ngejelasin apa UKM-nya tuh apa gitu. Oke, next slide. Nah ini apartemennya, jadi beda sama Ajo. Kalau di Tenri tuh nggak pakai dorm kalau buat anak exchange. Mereka tuh dikasih apartemen sendiri gitu yang udah kerja sama Tenri University-nya. Nah ini apartemenku nggak ada foto jelas ruangannya gimana, tapi menurutku apartemennya sangat gede untuk satu orang hidup sendiri. Dan jadi udah dapat mesin cuci, terus ada kamar mandi 2, kamar toilet sama kamar mandinya, terus ada lantai 2-nya buat tidur, nggak gitu deh. Jadi gede banget dan enak. Ini ada parkiran sepedanya. Kalau itu karpetnya aku beli sendiri biar enak aja musim dingin. Oke, next slide.
Nah, ini selama aku di Jepang, aku sempet jalan-jalan pakai uang kerja sambilan sendiri gitu. Karena menurutku selama di Jepang sayang banget kalau nggak jalan-jalan. Ini yang di kiri ini foto waktu di Hokkaido yang ada saljunya. Kalau yang di pojok kanan atas itu waktu di Okinawa. Jadi planku tuh kayak pengen dari ujung Jepang ke ujung Jepang gitu kan biar keren ya. Kalau yang pojok kanan bawah itu di Tokyo, di Akihabara. Mungkin kalau yang udah baca-baca Tokyo tau lah Akihabara, pusat karakter-karakter anime-anime gitu. Ya, next slide. Nah, kalau ini everyday life-nya ya, ke daily life-nya. Jadi kalau di Tenri tuh karena kotanya kecil juga, jadi kemana-mana tuh kita naik sepeda atau nggak jalan kaki. Tapi jalan kaki agak terlalu jauh untuk jalan kaki, tapi terlalu dekat juga untuk naik kereta. Jadi biasanya kita kemana-mana naik sepeda. Nah, itu pojok atas naik sepeda kayak gitu, naik sepeda ibu-ibu sana bilangnya. Terus yang pojok kiri bawah itu kerja sembilanku. Kalau nggak salah di Ajo tuh, kalau di Korea tuh susah kerja sembilan tuh gimana gitu, nanya Ale waktu itu. Tapi kalau di Jepang tuh rasanya kalau nggak kerja sembilan tuh nggak bisa hidup gitu, karena mahal. Terus pojok kiri atas itu sama yang ada sakura-sakuranya itu waktu musim sakura. Terus yang tengah atas itu cuma suka kumpul-kumpul aja sama teman-teman malam-malam atau siang-siang di apartemen masing-masing, di apartemen siapa gitu tentuin. Terus yang pojok kanan bawah itu waktu lebaran. Jadi karena nggak ada masjid di sini, jadi kita lebarannya di depan gereja Tenrikyo gitu, sama Isa sama Sarah tuh yang exchange juga. Next slide. Udah selesai ya kalau nggak salah. Oh udah ya, kalau nggak salah sih udah selesai. Ya, ya udah itu aja sih perkenalan diriku. Oke, makasih banyak Kak Riza. Nah, teman-teman pasti udah lihat ya kehidupan Kak Olive dan Kak Riza. Kalau bisa dibilang kedua negara Korea dan Jepang memang bersebelahan, tetapi kalau bisa dilihat dari status pelajaran, kuliah, dan kehidupan memang hampir 180 derajat kalau kita bisa lihat dari sneak peek dari Kak Riza sama Kak Olive. Nah, mungkin kita langsung mulai aja ke sesi talk show-nya, karena kita sudah lihat cuplikan-cuplikan kehidupan dari Kak Oli. Kita tahu bahwa proses exchange itu kesempatan kita tuh banyak di luar, dan kita juga mempunyai kesempatan yang nggak hanya disediakan oleh Unpad dan di luar dari Indonesia juga. Nah, untuk Kak Olive dan Kak Riza nih, mungkin dari beberapa teman-teman sempat bertanya kenapa memilih Tenri dan Ajo, karena kan kita lihat tahu bahwa dua-duanya memiliki keunikan yang berbeda-beda. Dari teman-teman di sini juga karena pendaftaran udah dibuka, ada Tenri dan Ajo, mungkin di sini masih pada bimbang antara Ajo dan Tenri. Mungkin dari perspektif Kak Riza dan Kak Olive secara personal, kenapa memilih Tenri dan Ajo untuk exchange kali ini, boleh diceritain. Untuk mungkin Kak Olive dulu. Oke, kalau dari aku sebenarnya personal, kenapa milih Aju? Karena emang sebenarnya waktu itu lagi buka adalah Aju, dan karena Korea dan karena aku suka Korea gitu, jadi aku milihnya. Maksudnya aku daftar akhirnya, kayak gitu sih. Kayak lebih karena aku suka Korea dan kebetulan yang buka adalah Korea gitu. Oke, berarti karena kesempatan yang ada untuk Alif itu memang Aju, jadi memang kesempatannya pas untuk daftar ke Aju ya Kak ya. Plus ada Korea gitu, jadi langsung daftar aja gitu ya Kak. Kalau Kak Riza gimana tuh Kak sampai ke Tenri? Nah, kurang lebih sama kayak Olive lah ya, karena aku suka banget Jepang-Jepang juga. Jadinya daftarnya karena kebetulan waktu itu lagi buka juga Tenri. Itu juga waktu itu zaman aku belum ada Instagram kan ya, International Office. Jadi tahunya dari teman juga dikasih tahu ada exchange buka nih, Tenri, ikutan gitu. Ikutan, yaudah dah ikut. Terus kirim-kirim persyaratan, tembus tahap 2 deh ya. Gitu dah, jadi dilanjutin aja terus. Karena memang suka Jepang juga sih, dan Ajo lagi nggak buka aja waktu itu. Oke, makasih kepada Kak Olive dan Kak Riza. Ya mungkin teman-teman bisa diketahui bahwa memang dua latar belakang ini bisa tergantung ke kalian. Kalian mau prefer ke Ajo ataupun Tenri, tapi sama aja intinya kalian akan belajar banyak di sana, bukan hanya tentang negara ya, tetapi kalian banyak sekali hal-hal yang bisa didapat untuk kehidupan kita, untuk hal-hal soft skill yang nggak kita bisa dapat di Indonesia. Jadi mau Nara, mau di Tenri ataupun Ajo, memang dua-dua itu memang udah andalan dari Unpad untuk kalian dapat mengembangkan soft dan hard skill kalian di sana. Jadi jangan sampai
lebih bingung lagi untuk memilih Ajo Appleton Pantry untuk pendaftaran berikutnya. Nah, tadi kan Kak Olive dan Kak Diza udah menjelaskan pendaftaran ini. Kak, sebenarnya dari sisi mahasiswa, apalagi anak-anak Unpad maupun anak-anak mahasiswa lain, pasti kalau misalnya mau daftar exchange ataupun hal-hal yang seperti ini, pasti kayak apa ya? Mereka mempunyai mindset kayak susah persiapannya ribet. Sebenarnya kalau dari Kak Olive dan Kak Riza, apa sih yang menurut Kakak yang paling penting untuk mendaftar dan sampai diterima? Tahap apa yang paling penting? Tahap apa dalam memotivasi diri kita hingga kita bisa diterima di Ajo apapun Pantry? Kan kita tahu bahwa program ini dibuka oleh Unpad sendiri dan banyak sekali fakultas-fakultas dari mahasiswa yang berlomba mengikuti program ini. Menurut Kakak apa sih tips dan yang paling penting untuk mendaftar ini kayak gimana? Mungkin Kak Olive. Oke, kalau dari tahapan seleksinya, pasti yang paling utama itu berkas dulu kan. Kalau dari seluruh berkas, menurut aku yang paling menentukan adalah esainya, atau si motivation letternya gitu. Terus baru yang kedua adalah wawancara. Mungkin kalau untuk esainya itu, waktu itu poin-poin yang aku highlight adalah, jadi tuh kalau esai, menurut aku ada dua cara gitu. Bisa dari pengemasannya, bisa dari kontennya. Kalau pengemasan itu, contohnya ada alumni yang bikin esainya dari sudut pandang ketiga gitu. Terus ada juga yang kayak pakai quotes di awal, terus baru disambungin gitu ke isinya. Nah, pas awalnya itu aku berusaha kayak bikin pengemasan yang unik kan, tapi kayak fail gitu, kayak jadinya fake gitu kan. Akhirnya aku pindah ke cara kedua, yaitu dari kontennya. Dari kontennya sendiri itu aku nge-highlight kayak kelebihan aku orangnya kayak gimana, itu tuh ditunjukin dari cerita pengalaman aku. Terus yang kedua ada motivasi aku ikut ini apa. Terus yang ketiga adalah gimana program exchange ini bisa align sama future goals aku. Jadi kalau menurut aku ada 3 poin. Terus kalau aku sendiri personal kayak motivasi sama kelebihan aku rada aku campur gitu, kayak pakai cerita, misalnya kayak kalau aku sendiri, aku cerita pas aku masuk UNIF, aku punya banyak target, salah satunya adalah exchange. Tapi karena satu dan lain hal, terus aku nggak ngambil kesempatan itu karena aku takut. Terus dari situ, aku ceritain gimana perkembangan aku bisa keluar dari comfort zone aku, kayak semester 3 gimana, terus semester 4, 5, 6 gimana, kayak yang highlight-highlightnya aja gitu. Terus baru masuk gimana ini bisa align sama future goals aku. Jadi kayak lebih ke cerita gitu sih. Dan kalau untuk wawancara, tips dari aku adalah, wawancara itu yang paling penting kan percaya diri dan yakin kalau kita pantas ngedapetin kesempatan ini. Nah, tapi untuk bisa ngerasa kayak gitu, harus dari dalam diri sendiri kan. Harus ada sense of worth-nya. Dan gimana caranya buat numbuhin itu? Kalau aku adalah, aku berusaha ngelakuin segala cara, gimana caranya biar aku nyampe ada di titik mikir, aku udah ngelakuin semua ini loh, aku pantas. Dan pada saat itu aku mikir, orang yang pantas adalah orang yang tahu tujuannya di sana mau ngapain, punya niat yang kuat, dan bener-bener jelas gitu 5W1H-nya. Jadi pas saat itu adalah aku refleksi dalam-dalam kayak kenapa aku mau ini, kenapa aku pantas dapetin ini, aku bisa ngapain aja di sana, dan bener-bener refleksi dari dalam diri. Kayak gitu sih kalau dari aku. Oke, makasih Kak Olive. Kalau dari Kak Riza, pandangannya kayak gimana Kak? Apa ya yang beda yang belum disebutin sama Olive? Kalau aku sih ya menurutku sih kalau melihat ada kesempatan ada exchange, langsung aja kirim dulu berkas-berkas yang diperlukan buat tahap 1, karena tahap 1 itu menurutku tahap paling gampang, pasif gitu loh. Kamu tinggal kerjain, kirim, terus tinggal tunggu hasilnya aja gitu, diterima atau enggak. Tahap 2
Kalau untuk aku sendiri, tahap 1 tuh kan sama ya, suruh ngirim esai sama CV juga. Itu aku baru bikin semalam sebelum submit, sebelum deadline. karena apa? Mendadak juga kan, kasih taunya belum ada Instagram dulu. Nah, kalau aku tuh bikin esainya, karena nggak jago nulis juga, jadi aku fokus ke kontennya aja. Aku lebih menonjolkan fokus ke keahlianku apa, dan ngomongin hal-hal yang aku ngertiin aja. Itu tips juga tuh, itu penting tuh. Karena kalau kamu ngomongin hal-hal yang kamu nggak pahamin, cuma biar kelihatan kedengeran keren aja, nanti waktu diwawancara, waktu ditanyain itu akan diungkit-ungkit lagi, dan kan nggak bisa jawab gitu loh, bingung. Jadi tulislah hal-hal yang kamu kuasain aja, yang kamu minatin gitu loh. Jual diri kamu di situ pokoknya. Karena itu esainya akan dikirim juga ke Tenri kalau nggak salah deh. Dan untuk tahap 2, tahap 3 kan wawancara dan presentasi. Presentasi itu tahap 2. Presentasi dan wawancara. Tahap 3 tuh wawancara dengan Dr. Roni ya. Nah, kalau buat aku pribadi sih, waktu udah masuk lolos tahap 2 itu tuh baru tertegur gitu dirinya, kayak wah, lolos juga. Berarti harus diseriusin nih gitu loh. Masa udah nyampe sini nggak diseriusin, maksudnya nggak bener-bener bertujuan untuk keterima gitu. Nah, baru tuh waktu presentasi, aku mulai riset kan siapa aja yang lolos. Aku lihat nih siapa sih nih mereka tuh, orang-orang backgroundnya mana. Ada yang dari hukum, ada yang dari HI, ada yang dari FISIP. Itu juga tips dari aku tuh, untuk lihat aja pahamin karakter pesaing-pesaingmu itu dari mana aja. Jadi kamu bisa menonjolkan juga apa yang bisa kamu jual dari diri kamu. Terus sekali lagi presentasi juga omongin aja hal yang kamu pahamin, karena habis itu ada wawancaranya. Pas wawancara itu biasanya tuh bakal ditanya tentang elaborasi dari presentasi kamu, karena ada waktunya kan terbatas. Nah, pas wawancara ini kamu bisa lebih menceritakan juga tentang apa yang mau kamu achieve di exchange ini, mau kemana habis ini. Biasanya tanya-tanya tuh kayak gitu-gitu aja. Nah, pas tahap 3-nya tuh wawancara sama Dr. Roni. Ini yang paling susah sih menurut aku ya. Karena sangat tidak tertebak pertanyaannya. Dari cerita-ceritanya juga kan, saya dengar cerita-cerita, langsung udah lolos tahap 3 langsung cari-cari itu dong, udah bersahabat dengan alumni Tenri sebelumnya kan. Langsung tanya-nanya kan, gimana wawancaranya tahun lalu gitu-gitu. Nah, terus diceritain dah wawancara sama Pak Roni itu gimana. Dan tiga-tiganya tuh jawabnya beda-beda gitu. Jadi agak sulit. Jadi tips buat aku waktu untuk wawancara terakhir tuh ya, pelajarin lagi aja apa yang udah kamu keluarin dari tahap 1 dan tahap 2. Dan pelajarin tentang Tenrinya sendiri aja. Jadi intinya tuh tetap konsisten gitu loh dari tahap 1, 2, 3. Jangan tiap tahap tuh berubah-ubah keahlian kamu atau apa yang mau kamu kasih tahu ke mereka gitu. Motivasi kamu apa, tetap konsisten aja. Dan tetap semangat sih. Oke, udah. Oke, terima kasih Kak Riza dan Kak Olive. Jadi kalau misalnya kita lihat dari Kak Olive dan Kak Riza, untuk mendaftar ini yang paling penting tadi udah disebutin ada motivation letter dan wawancara. Teman-teman di sini tadi Kak Olive dan Kak Riza juga udah menjelaskan bahwa dalam menulis motivation letter sendiri kita punya berbagai banyak cara. Bagaimana kita melakukan branding ourselves, bagaimana kita dapat mengemas kalau kita nggak bisa membuat suatu branding, tapi kita dari konten. Bagaimana kita mengalurkan cerita kehidupan kita sehingga kita dapat align dengan program yang kita capai. Tapi kalau perlu diingat juga dalam hal menulis esai atau motivation letter, yang paling penting ada 3 dari Kak Olive dan Kak Riza. Jika kita simpulkan yaitu konsistensi, integrity, dan originality. Mungkin teman-teman di sini saya mau menulis motivation letter dan esai sebagus-bagusnya biar saya bisa lolos di tahap 1. Tetapi tidak hanya berhenti tahap 1, tapi dalam proses wawancara kita akan melihat bagaimana esai ini dapat merepresentasi kehidupan kita. Jadi di sini memang dituntut untuk menunjukkan integriti kita, bagaimana kita dapat memiliki sifat integriti dari esai kita, dari originalitasnya. Mungkin kita hanya bisa mencari referensi yang memang mendukung esai itu, tapi kita harus menjunjung tinggi bahwa originality dari kehidupan kita.
Dan tetapi buat teman-teman jangan takut. Mungkin dari Kak Riza tadi sama Kak Olive mungkin wawancaranya mungkin agak terdengar menakutkan, tetapi yakinlah bahwa kalau kalian memang serius dengan mengikuti exchange ini, pasti ada kesempatan buat kalian untuk mendapatkan exchange ini. Jadi teman-teman mungkin di sini kalian bisa lihat dari Kak Olive dan Kak Riza telah berhasil. Jadi teman-teman pasti punya kesempatan yang sama. Jadi jangan sampai tidak dicoba. Kayak gitu. Nah, itu tadi kita barusan baru berbicara tentang pemberkasan, hal yang penting. Nah, bagaimana Kak lika-liku sebenarnya perjuangan menuntut ilmu di luar negeri? Karena kalau misalnya kita berbicara tentang pemberkasan, ya udah kita susahnya di awal-awal. Tetapi kan kita juga harus menghadapi situasi yang berbeda dalam menuntut ilmu yang berbeda di dalam Unpar sendiri. Mungkin dari Kak Olive atau Kak Riza, bagaimana lika-liku menuntut ilmu di Tenri dan Aju sendiri? Mungkin Kak Olive? Coba Kak Riza dulu. Boleh gantian ya. Kak Riza boleh. Ya, oke deh. Lika-liku berjuang di luar negeri. Yang aku tangkep sih ya, yang penting tuh adalah social, financial, sama belajarnya di sana ya. Gak berirama ya, gak keren. Ya, tapi 3 hal itu penting lah. Nah, untuk teman sendiri itu lumayan susah sih menurut aku, karena gak pernah gitu loh aku berkecimpung di tengah-tengah orang-orang dari berbagai macam latar belakang beda negara gitu, dan bukan textbook gitu, beneran latar belakangnya yang ini beda, yang ini ngomonginnya apa, menggambarkan dari negara mereka, asal mereka dari mana. Nah, itu lumayan susah menurut aku, dan menurut aku personally aku butuh waktu 1 semester 6 bulan sampai akhirnya ketemu teman-teman yang enak dan bisa hangout kayak sama teman-teman di Indonesia gitu loh, nggak jaim-jaiman, karena selama 1 semester itu tuh aku tuh kayak berusaha untuk bersahabat dengan semuanya, karena menurutku ngapain bikin musuh gitu di waktu exchange, waktunya cuma 1 tahun doang. Jadi aku bisa berteman sama semuanya, tapi ujung-ujungnya tuh jadi nggak ada yang deket banget gitu sama aku. Jadi semuanya kayak acknowledge I'm here, but I'm not looking for you gitu, kayak oke. Jadi menurutku butuh waktu 6 bulan buat aku personally untuk akhirnya ketemu peer yang enak. Dan abis itu financial. Untuk financial itu di Jepang ada yang namanya arubaito. Arubaito kan kerja sambilan ya. Nah, itu juga karena aku personally nggak ngerti bahasa Jepang sama sekali waktu nyampe di Jepang. Jadi aku sendiri butuh waktu 4 bulan, 5 bulan sampai akhirnya bahasa Jepangnya cukup untuk bisa keterima wawancara kerja dan keterima di perusahaan, bukan perusahaan sih, kayak pabrik gitu, pabrik bento. Itu baito pertama aku. Jadi itu tuh pertama teman, lalu baito pekerjaan. Setelah udah dapat baito kan financial tercover nih, udah bisa hidup setiap hari tanpa perlu sekarat lah gitulah, bisa hidup dengan agak damai sebagai anak exchange. Dan terakhir study ya. Untuk study juga karena waktu tuh cuma 1 tahun, dan rasanya tuh pelajaran tuh jadi paling gak penting, karena di Indonesia tuh udah belajar, ngapain di Jepang belajar lagi. Tapi ingat-ingat lagi bahwa kita ke exchange tuh untuk belajar. Jadi paling nggak usahakanlah belajarnya jangan sembarangan, dan tetap datang ke kelas, tetap submit tugas dengan baik. Tapi juga dibalancein sama socialnya, sama worknya. Intinya temukan comfort zone. Kalau aku butuh waktu 6 bulan. Jadi menurutku kalau exchange ada dikasih option 6 bulan atau 1 tahun, pilihlah 1 tahun. Pilihlah yang paling lama. Ikutin full programnya, jangan setengah-setengah, karena nggak akan kerasa setahun itu. Karena kamu akan selalu adapting tiap hari. Ya, itu aja sih. Terima kasih Kak Riza. Kalau Kak Olive gimana Kak? Kalau dari aku, mungkin kurang lebih sama ya. Aku ngerasa kesulitannya adalah ngebalance gimana sosial sama kehidupan belajar gitu. Karena kalau di sini aku bawaannya pengen main terus kan ya, pengen dikit-dikit misalnya kuliahnya recorded,
recorded kan berarti bisa ditonton selama kurun waktu yang ditentukan ya. Jadi bawaannya nggak nganggap ada kelas gitu loh. Jadinya kesel. Terus habis itu nanti kalau udah menjelang deadline baru deh kayak keteteran sendiri. Jadi masih belajar sih cara ngebagi waktunya untuk main dan untuk belajar. Tapi lagi berusaha buat kalau ada lecture langsung ditonton gitu sih, sama langsung dikerjain tugasnya. Kayak gitu sih dari aku. Oke, terima kasih Kak Olive dan Kak Riza. Nah, mungkin dari Kak Olive dan Kak Riza tadi udah menjelaskan ke teman-teman bahwa sebenarnya lika-liku itu hal yang perlu kita hadapi. Tapi kita balik lagi dari Dr. Roni kita udah bilang kalau pelajarannya udah dipelajarin di Indonesia di Unpad. Tapi kita balik lagi, hal apa yang bisa kita lakukan? Dari pengalaman Kak Riza dan Kak Olive, kita tahu bahwa mereka belajar beradaptasi each other in diverse environment. Bagaimana kita dapat menempatkan posisi diri kita ke posisi yang tepat dalam lingkungan kita yang berbeda. Itu kita bisa belajar dari kita exchange ke lingkungannya beda banget dengan Indonesia. Kedua, kita melihat bahwa program ini memang tidak di-cover sepenuhnya 100% kepada kita, sehingga kita harus punya cara bagaimana kita dapat bertahan diri sendiri dengan kemampuan yang ada. Dari Kak Riza, dia juga mencoba menemukan pekerjaan, nyambi-nyambi, dan Kak Olive mungkin juga seperti itu. Tetapi hal inilah yang membuat kita mungkin bisa jadi lebih dewasa sebagai mahasiswa yang memang harus berjuang sendiri di tengah-tengah kekurangan yang ada. Mungkin itu adalah pengalaman yang luar biasa. Kalau kita bukan di exchange, mungkin kita kalau di Unpad kita nggak akan melakukan hal seperti itu. Mungkin saja akan sama untuk beberapa orang. Nah, terus kita juga mengetahui bahwa pembelajaran di sana juga berbeda. Kita bakal melihat perspektif di dunia luar, bagaimana seseorang ataupun sistem pendidikan dapat merubah perspektif kita. Jadi tidak hanya pelajaran saja yang kita dapatkan di exchange ini, tetapi pengalaman hidup yang sangat luar biasa selain kita dapatkan di Unpad sendiri. Kayak gitu. Nah, Kak Olive dan Kak Riza tadi kan udah dijelasin tuh ke Tenin sama Ajo, kalau nggak salah Kak Olive 6 bulan dan Kak Riza 1 tahun. Nah, sebenarnya kan kalau kita lihat jurusannya, itu secara menarik sih sebenarnya ini. Di Tenri kita mungkin di offer cuma 1 jurusan ya kayak Japanese Language Culture. Tapi kalau di Ajo itu banyak. Sebenarnya boleh diceritain nggak Kak, jurusannya ngapain aja, belajar apa aja dalam keseharian selama 1 tahun dan 6 bulan kayak gitu. Mungkin Kak Olive? Oke. Kalau aku di sini ngambilnya administrasi bisnis kan. Kalau jurusan asli aku adalah psikologi. Terus kalau di sini tuh aku ngambil 5 matkul. Berarti sekitar 15 SKS. Dan itu tuh aku ngambil 3 matkul bisnis dan 2 matkul kayak general education. General education tuh kayak tentang si bahasa Koreanya sama culture Koreanya sendiri. Kalau untuk matkul bisnisnya itu, aku ngambil kayak organizational behavior, terus strategic management sama marketing management. Dan 1 matkul itu 2 kali seminggu. Jadinya kalau biasanya aku di Unpad kan 1 matkul sehari doang. Udah ada jamnya gitu. Kalau di sini 1 matkul 2 kali. Jadi walaupun aku ambil 5 matkul doang, itu tuh bisa padat banget gitu. Bisa nyampe sehari ada 4 matkul gitu. Terus kalau untuk materinya sendiri, salah satu matkul yang aku ambil tuh sebenarnya mirip sama matkul psikologi aku sih. Yang organizational behavior itu mirip sama matkul psikologi industri organisasi yang aku ambil di Indo. Dan kalau untuk si strategic management sama marketing management, mereka itu metodenya kayak recorded lecture sama dikasih referensi tambahan gitu sama dosennya. Terus habis itu dikasih tugas buat nguji pemahaman kita gitu. Gitu sih. Oke, Kak Olive. Kalau dari Kak Riza sendiri, gimana Kak di sana? Berbeda dengan Olive, di Tenri itu nggak banyak pilihan itunya ya, pilihan fakultasnya, jurusannya yang bisa diambil. Jadi sistemnya tuh waktu awal masuk tuh ada orientasi, pas orientasi itu tuh kamu harus ngisi KRS-nya sana gitu.
Dan ada matkul wajib yang harus kamu ambil dan yang bisa kamu pilih. Matkul wajibnya tuh adalah matkul bahasa Jepang, Japanese language. Nah, nanti kan dites lagi itu, lain lagi lah, kamu dites lagi level bahasa Jepangmu kayak gimana. Terus kamu masuk kelasnya berdasarkan level Jepang kamu itu. Nah, aku personally karena nggak bisa bahasa Jepang, ya masuk kelasnya yang paling bawah lah dari dasar kan. Nah, setelah itu ada matkul juga yang bisa kamu ambil optional. Aku nggak hafal tuh, ada dikit sih, cuma 5 kalau nggak salah. 3 tuh dalam bahasa Inggris yang bisa kamu ambil buat international students. 2 lagi dalam bahasa Jepang. Dan bahasa Jepang itu nggak bisa aku ambil kan, karena nggak ngerti juga. Dan bahasa Inggris ini ada kayak Japanese religion, terus Japanese culture, sama satu lagi, aduh nggak inget, udah lama banget. Nah, tapi intinya itu bisa kamu ambil. Tapi karena aku fakultas komunikasi, nggak ada yang nyambung juga ke komunikasi, nggak dari diskusikan juga dengan Bupur kalau nggak salah, jadi nggak ada yang bisa diambil untuk transfer SKS, jadi ya udah aku ambilnya Japanese study aja sekalian untuk mengimprove Japanese, untuk bisa bersosialisasi dengan orang anak-anak Jepang gitu, biar lebih cepat juga fokus belajar bahasa Jepangnya. Jadi aku ngambil itu aja. Oh, sama ada itu juga, kelas yang menarik tuh kelas kelas bikin komik manga. Tapi aku nggak bisa ambil karena nggak bisa bahasa Jepang. Jadi itu aja sih bedanya sama Ajo. Oke, Kak Olive sama Kak Riza, berarti memang dua-duanya ini beda banget ya. Satu Kak Olive di bisnis administrasi, satu lagi tentang bahasa Jepang. Jadi teman-teman membuat yang kalian masih bingung antara tadi pertama kalian bingung pilih Tenri ataupun Nara, kalian juga bisa mempertimbangkan jurusan apa sih yang sebenarnya kalian sukai, yang kira-kira akan berguna buat setelah kalian pulang di sana. Tapi ingat, ini adalah sesuatu yang bersifat dapat menjadikan motivasi buat kalian, sehingga nanti kalian pas di sana nggak bingung lagi sebenarnya belajar apa ataupun sistemnya kayak gimana, karena udah dijelasin sama Kak Riza sama Kak Olive. Nah, mungkin ini pertanyaan yang paling sering ditanya sih Kak, tapi Kak Olive sama Kak Riza udah mention di awal sebenarnya perbedaan belajar di luar negeri dan pengalaman kehidupan di sana kayak gimana. Mungkin di sini kan kalau orang-orang kan bilang apakah ada culture shock. Mungkin tadi kalau misalnya orang yang nggak tahu mau daftar di Ajo, taunya lah kok saya ada bukan di Seoulnya, kok saya Tenri malah bukan di Tokyo, malah saya di Nara yang jauh banget dengan Tokyo. Sebenarnya ada nggak sih kayak culture shock di sana ataupun hal-hal yang kayak membuat pengalaman hidup antara di negara itu yang buat kita terasa, oh saya ternyata kayak gini ya, atau apapun pesan yang dari belajar di Ajo dan Tenri. Boleh ke siapa duluan nih? Mungkin ke Olive deh, Olive. Kak Olive silakan. Oke, jadi kalau untuk culture shock dalam hal belajar, sebenarnya aku bingung ya, karena aku kan masih online kuliahnya. Jadi aku tuh belum pernah berinteraksi sama teman-teman aku dalam konteks belajar gitu. Tapi mungkin kalau dari pengalaman aku sendiri adalah aku ngerasa pas kerja kelompok tuh, jadi kan kita udah diskusi kan bagian. Jadi udah bagi-bagi tugas sama kelompok aku. Kelompok aku tuh orang-orang Korea gitu. Jadi udah bagi tugas, terus udah ngeset tanggal buat diskusi. Jadi orang-orang udah ngerjain, terus habis itu kita diskusikan. Yang shock tuh, biasanya aku di Indo, kalau kayak gitu, pas udah waktunya diskusi, orang-orang masih pada ternyata belum ngerjain bagiannya gitu kan. Jadi baru dikerjain bareng-bareng pas jam diskusinya. Tapi kalau di sini tuh, mereka kayak diem-diem aja, tiba-tiba pas jam diskusi mereka udah fully prepared banget gitu loh. Kayak udah baca sana-sini, terus udah ngerjain semua bagiannya bener-bener kayak ekstra banget gitu. Terus habis itu, kalau dari observasi sama dari cerita temen aku, katanya orang-orang Korea tuh tidurnya cuma 3-5 jam. Nggak tahu belajar atau nggak tahu ngapain, tapi 3-5 jam doang. Terus katanya kalau menjelang UTS, temen aku sempat ngeliat di study room ada orang dari pagi sampai malam lagi stay di satu tempat yang sama. Terus kayak yang tadi aku bilang, kalau dari kata alumni sebelumnya, di perpus itu pas menjelang UTS bisa sampai full banget, nyampe harus booking buat dapetin tempat di library. Terus kalau untuk kehidupan sendiri,
ngerasanya di sini lebih aman gitu sih. Lebih bebas dan lebih aman karena bebasnya tuh karena bisa ini kan kemana-mana tinggal naik bus, tinggal naik subway. Terus abis itu juga kalau jalan keluar malam-malam ngerasanya aman gitu, nggak takut kenapa-napa. Terus kayak temen aku juga pernah ninggalin dompetnya di resto. Terus pas dia balik lagi besokannya masih ketemu. Kalau di Indo mungkin udah hilang kan ya. Terus abis itu kayak temen aku juga pernah ninggalin HP-nya di taksi. Terus besokannya pas di telepon ke taksinya gitu masih bisa ketemu. Dan kayak temen aku juga ada yang lebih gila, jadi dia belajar di kafe, habis itu dia ninggalin semua barangnya di sana, dia pergi ke tempat lain, ketemu temennya yang lain, pas dia balik ke kafe, itu masih ada semua barangnya. Jadi bener-bener seaman gitu sih. Itu yang aku rasain sejauh ini. Oke, kalau dari Kariza, mungkin gimana Kak? Culture shock ya. Kurang lebih sama Olive sih ya, karena dekat juga Jepang, Korea, aman banget. Apa ya kalau personally ya. Itu sih birokrasinya di sana, di Tenri itu bagus. Apa-apa harus dari bawah ke atas dan nggak bisa lompat-lompat. Dan tepat waktu gitu loh, kalau mereka bilang ketemu di sini, benar-benar ketemu lagi berapa hari ini gitu loh. Makanya si Isal tuh harusnya kan 6 bulan. Isal tuh yang exchange bareng aku juga di Tenri. Dia harusnya kan 6 bulan doang. Tapi dia bener-bener ngobrolin sama kantor internasional di sana, di lobby-lobby, sampai akhirnya bisa tembus jadi 1 tahun extend. Dan mereka dengerin gitu loh. Banyak juga temenku yang extend gitu, exchange-nya, jadi birokrasinya bagus, bener-bener diurusin cepat gitu. Lalu tepat waktu juga kelasnya ya. Jadi kalau emang mulai jam 9 tuh bener-bener jam 8:59 nih dosennya belum ada. Terus jam 9 tuh langsung buka pintu gitu. Langsung kayak, wah udah nyampe. Untungnya kelas paling pagi di Jepang tuh jam 9. Jadi karena udah terbiasa di Unpad jam 7 kelas paling paginya, jadi jam 9 aman lah. Nggak ada telat-telat. Terus apa lagi ya? Di Jepang juga aman banget. Apa sih kalau yang sering kita omongin di Jepang tuh itu apa namanya? Di Jepang tuh mobil pun nggak akan kecolongan. Yang hilang tuh paling cuma payung sama sepeda. Entah kenapa payung sama sepeda tuh gampang banget hilang. Jadi kalau kamu ke minimarket gitu, mobil tutorku tuh nggak dikunci, cuma tinggalnya. Aku pernah udah masuk gitu ke minimarketnya bertiga, terus tanya, dompetku ketinggalan nih di mobil, tolong bukain dong. Oh nggak dikunci kok, nggak dikunci. Nggak dikunci. Oke. Saya kembali ke mobil beneran nggak dikunci, kayak wah emang kesamaan ini kah Jepang. Tapi kalau sepeda tuh harus digembok. Pasti semua orang, sampai orang tua, dari muda sampai tua tuh bilang sepeda harus digembok. Dan payung jangan sampai taruh sembarangan, karena itu akan hilang. Entah kenapa orang Jepang mungkin terobsesi dengan sepeda dan payung kali ya. Kalau menurutku sih karena sepeda dan payung nggak gampang di-track gitu. Makanya itu di Jepang, di TNT sih, di Jepang sih semuanya kayaknya, sepeda tuh ada STNK-nya. Jadi kalau hilang tuh bisa ketemu lagi. Temenku si Isal tuh pernah sepedanya hilang waktu menjelang mau pulang gitu. Padahal parkir di parkiran apartemen. Tapi waktu pagi hilang sepedanya. Kita nggak tahu gitu, langsung lapor ke polisi dan mereka nanggepin dengan serius gitu. Beneran duduk gitu, bikin laporannya cepat gitu. Kayak, wah, padahal sepeda hilang doang gitu. Sepedanya juga udah mau pulang anaknya bentar lagi, 2 minggu lagi. Tapi beneran diurusin. Terus alhamdulillahnya sih berapa hari kemudian ketemu. Dan lucunya tuh kayak waktu ketemu gitu di parkiran suatu supermarket gitu, si Isal datang gitu bawa naik mobil polisi gitu, dikawal 2 polisi gitu cuma buat nyari maling sepeda doang. Terus ditanyain CCTV di supermarketnya, padahal sepedanya udah ketemu nih, tapi ditanyain CCTV, ini semua untuk sepeda gitu, sepeda second tua, sepeda ibu-ibu gitu, kayak wow, oke. Jadi gitu lah, buat yang mau ke Tenri, waspadai payung dan sepedanya. Oke, makasih Kak Oli sama Kak Riza. Wah benar-benar cerita atau pengalaman kayak gini memang kita nggak bakal ngerasain kalau misalnya kita nggak langsung di sana ya Kak. Jadi mungkin teman-teman yang penasaran banget kayak cerita Kak Olive, cerita Kak
Riza tentang Jepang dan Korea, bagaimana culture shock dan hal-hal lain, mungkin kalian bisa langsung aja cobain sendiri dengan cara kalian tetap daftar exchange ini, karena kita nggak tahu apakah kesempatan ini untuk kalian atau orang lain. Tapi kita jangan pantang menyerah, karena kan dari cerita Kak Olive sama Kak Riza, mereka aja bisa, apalagi kalian kayak gitu kan. Jadi kayak mungkin kalian yang penasaran tentang culture shock Korea, mungkin Kak Olive belum ngerasain, kalian coba rasain sendiri sama Kak cerita dari Kak Rizanya. Oke, untuk Kak Olive dan Kak Riza, ini mungkin ada pertanyaan terakhir ya sebelum kita masuk Q&A. Jadi pertanyaannya untuk Kak Olive dan Kak Riza, harapannya apa sih Kak setelah selesai exchange ini dari Ajo dan Tendri? Apa yang ingin Kakak lakukan? Apa yang ingin Kakak, hal informasi dan pengetahuan apa yang telah didapatkan yang ingin disampaikan mungkin ke teman-teman 4, atau langkah apa yang dilakukan setelah pulang untuk Kak Olive dan Kak Riza yang udah pulang, dan bagaimana motivasi yang Kakak berikan kepada teman-teman kita yang di Unpad untuk daftar biar mereka semakin semangat lagi. Boleh Kak Olive. Kalau dari aku untuk harapan mungkin berharapnya pengalaman di sini bisa bikin lebih open-minded dan lebih siap pas menghadapi dunia yang sesungguhnya nanti pas balik lagi ke Indo. Dan berharap juga kalau pengalaman aku, syukur-syukur bisa dibagikan ke teman-teman dan bisa berguna juga, biar teman-teman juga bisa ngerasain hal yang sama kayak aku. Karena aku ngerasa kesempatan ini bener-bener berharga banget dan pantas didapetin sama teman-teman semua. Untuk motivasi mungkin kalau waktu itu sih yang paling kerasa di aku adalah pas awal aku ragu daftar karena mikirnya aku harus cuti, harus nunda wisuda dan harus nunda skripsi, dan kayak ngerasanya mungkin bakal berat gitu di finansialnya. Tapi pas itu aku coba tanyain lagi, emang bener ya aku nggak mau exchange ke Korea? Ya jawabannya ya aku mau. Terus habis itu aku tanya lagi, emang bener ya aku nggak bakal nyesel lulus cepet tapi nggak dapetin pengalaman ini? Jawabannya pasti aku nyesel sih. Terus kayak emangnya bener ya kondisi finansial aku nggak mungkin kan? Terus setelah aku pikir-pikir sebenarnya itu aku yang nentuin sendiri sih. Jadi kayak pas ngeliat exchange, nggak deh mahal. Padahal aku nggak beneran nanya ke orang tua aku nggak diskusi ke orang tua aku, kayak main nentuin aja sendiri. Jadi aku ngerasa kayak buat daftar kayak gini tuh bakal banyak banget excuse yang muncul, dan mungkin pas awal kita ngerasa itu beneran kok, itu fakta kok. Tapi setelah ditelaah lagi, sebenarnya itu adalah excuse karena kalian ngerasa takut. Karena kalian ngerasa takut ditolak, ngerasa ciut, pas ngedengar kata exchange, pas ngedengar kata scholarship, kalian ngerasa nggak pantas kayak gitu. Jadi kalau dari aku, waktu itu yang aku lakuin adalah gimana caranya aku ningkatin sense of worth aku. Gimana caranya aku ngelakuin semua hal biar nyampe aku di titik aku udah ngelakuin semua ini, aku pantas. Jadi hal itu yang harus kalian lakuin gitu sih. Good luck semuanya dan semoga yang terbaik untuk kalian gitu. Oke, makasih Kak Olive. Kalau dari Kak Riza, Kak, gimana tuh? Harapan aku buat kedepannya dari exchange ini adalah banyak banget sih yang aku pelajarin selama exchange tahun di Jepang itu, mulai dari financial management, terus tetap keeping your social circle, juga balancing your life. Nggak ada orang tua juga kan, jadi nggak bisa minta duit tambahan gitu. Jadi benar-benar kamu dilempar ke negeri orang dan kamu harus survive di sana sampai 1 tahun, sampai cari kerja, teman semuanya dari nol. Dan itu tuh benar-benar ngebentuk orang banget sih. Bohong banget kalau sampai bilang itu nggak mengubah orang. Kayak cara pandangku terhadap ngelihat lingkar pertemanan tuh juga berubah gitu loh. Terus juga aku juga belajar budaya-budaya baru juga dari berbagai macam orang gitu di sana. Pokoknya intinya
extension ini benar-benar pengalaman yang nggak akan, I will never trade it for anything. Ini pengalaman terbaik, salah satu pengalaman terbaik dalam hidupku. Jadi bener sih kayak kata Olive tadi, apapun excuse yang kamu pikir-pikir tuh kalau nggak rasional tuh nggak kamu usahain, itu tuh cuma excuse. Dan sayang banget kalau nggak diambil kesempatan ini selama kuliah ini. Waktu aku tanya kakakku juga kan, waktu nanya ini gimana nih, ntar aku harus ngulang setahun gitu. Harus ngulang setahun. Itu tuh biasanya tuh yang ditanyain sama anak-anak mau daftar exchange itu tuh. Aku nggak mau ngulang setahun, sayang, nggak bisa transfer kredit. Menurutku setahun kuliah tuh nggak akan ada bedanya gitu loh. Ntar kalau udah umur 30 atau 28 juga nggak ada yang peduli lulus tahun berapa kuliah. Lulus cepat kalau emang nggak ada tujuannya tuh menurutku sayang banget kalau ini dilewatin kesempatan exchange ini. Jadi menurutku emang daftar dulu, give it your best. Kalau lolos makin seriusin aja. Dan ya kayak benar-benar exchange ini mempertemukan terhadap orang-orang, bahkan yang kayak sampai sekarang masih jadi best friend gitu sampai sekarang sama orang dari luar negeri juga. This exchange will change you. Jadi ya tetap semangat teman-teman, daftar dulu aja. Sumpah, beneran dah. Nyesel. Oke, itu aja. Oke, makasih Kak Olive dan Kak Riza. Memang ada beberapa hal yang perlu dikonsider, tapi kata Kak Olive tadi, ya mungkin kalau kita telah lebih lanjut itu adalah excuse. Tetapi kita lihat lagi di balik hal semua itu, pasti ada hal-hal yang kita dapetin kalau nggak lewat dari exchange ini. Oke, terima kasih Kak Riza dan Kak Olive. Nah, kita masuk aja langsung ke sesi Q&A. Di sini ada pertanyaan dari Kak Kimberly. Katanya, halo, mau nanya untuk Tenri University, itu biasanya rentang waktunya berapa lama ya dari tahap seleksi satu ke lainnya dan pengumuman lolos tahap lewat mana? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab sama Kak Riza. Untuk Tenri University itu, kalau seingatku dari tahap mulai pendaftarannya sampai pengumuman terakhir tahap 3 tuh kurang dari sebulan deh. Kalau nggak salah cuma 3 minggu. Itu juga kalau nggak salah karena seingatku dipercepat gitu deh pendaftaran Tenri University-nya untuk minta cepetan kirim orang gitu loh. Jadi dipercepat cuma tiga mingguan kalau nggak salah itu. Dan pengumuman tuh lewat WhatsApp gitu, di WhatsApp sama Bu Ice dari kantor internasional Office 4. Sebenarnya kalau ini bukannya plugin, tapi kalau mau info-info lebih lanjut tentang seleksi Tenri, aku bikin komik tentang pengalaman exchange aku ada di Instagram aku. Jadi kalau pengen lihat detailnya wawancaranya gimana tuh, feelingnya gimana, bisa dibaca di situ, di komiknya di halaman Instagram. Terima kasih. Oke, semoga untuk tadi Kimberly terjawab ya dari Kak Riza jawabannya. Oke, ini ada lagi Kak dari Tirza Ecclesia Orowitz. Kalau mau tanya, kira-kira ada nggak sih yang lebih jelek, tanda kutip, di Korea atau Jepang dibandingin di Indo? Gimana tuh Kak Riza sama Kak Olive? Mungkin dari Kak Olive. Kalau aku ngerasa yang lebih nggak aku suka di Korea adalah susah banget nyari tong sampah. Sesusah itu. Jadi kalau aku habis beli makan, habis itu aku keluar dari restonya, terus habis itu kalau udah selesai aku nggak tahu mau buang di mana. Jadi aku bawa-bawa aja seharian si sampahnya di kantong aku. Jadi kayak jijik banget gitu. Kan seharian nggak cuma makan itu doang kan, jajan lagi. Terus jadi numpuk gitu sampahnya di kantong gara-gara saking nggak adanya tong sampah. Itu sih dari aku. Pas sama banyak orang yang ngeludah sembarangan. Oke, kalau kira-kira dari Jepang gimana tuh Kak Riza? Tong sampah itu ternyata di Korea juga ya. Jadi emang di Jepang tuh bener-bener deh, tong sampah itu susah banget dicarinya. Bahkan aku juga nggak ngerti kenapa waktu udah masuk pandemi itu tong sampah di minimarket pun nggak boleh buang sampah gitu. Kenapa sih buang sampahnya di mana gitu? Jadi biasakanlah membawa tas yang gedean untuk nenteng-nenteng sampah, itu tuh udah wajib lah. Terus apa yang jelek? Nggak jelek sih, mungkin karena culture shock lebih tepatnya ya. Kayak di Jepang tuh sejujurnya menurutku susah banget temenan sama orang Jepang kalau orang Jepang itu nggak mau temenan duluan sama kamu gitu loh. Nggak interested duluan karena nggak tahu mereka kayak ya udah temenan kenalan aja gitu, susah banget menembus barrier kenalan ini untuk bisa menjadi teman dekat.
kita teman dekat cuma tutor doang, itu juga karena mereka emang bapaknya dari Indonesia juga, jadi kita banyak obrolan juga dan bisa ngobrol-ngobrol. Dia juga udah pernah exchange juga si Maria udah pernah exchange juga kan ke Indonesia. Jadi ada something in common, kita bisa ngobrol-ngobrol terus. Tapi jujur sama anak-anak Jepang yang lain tuh susah banget keep in touch. Kayak ya udah minding their own business aja gitu. Mereka akan memandang kita sebagai orang luar. Jadi gitulah, itu sih yang kurang sukanya. Other than that, Japan is a paradise. Oke, makasih Kak Olive dan Kak Rida. Dan untuk Tirza Ecclesia, semoga terjawab pertanyaannya. Mungkin ya memang ada sisi positif dan negatif, dan kita harus tetap proud terhadap Indonesia dan Korea ataupun Jepang. Baik. Nah, ada pertanyaan lagi nih Kak dari Rania Ataya. Halo, mau nanya perihal Ajo University. Untuk exchange spring 2021 itu kan dormitorinya self-funded ya. Dan untuk tahun ini dorm inter untuk program spring 2021 apakah boleh memilih dorm yang bukan internasional? Terima kasih. Mungkin ini address ke Kak Olive, mungkin bisa dibantu. Sebenarnya aku kurang tahu, tapi pas aku daftar dorm tuh emang ada pilihannya gitu. Jadi mau pilih internasional atau ada 2 bangunan lain yang harganya lebih mahal gitu. Harganya lebih murah karena lebih tua gitu bangunannya. Kayaknya bisa sih. Dan kayaknya bisa juga untuk cari tempat tinggal di luar dorm. Karena waktu itu aku sempat ada masalah di aplikasi dorm gitu kan. Jadi dorm aku tuh nggak kerekap gitu aplikasinya. Dan aku disuruh cari tempat di sekitaran Univ. Jadi apparently kayaknya bisa tinggal di tempat selain dorm gitu deh. Oke, makasih Kak Olive. Dan untuk Rani Ataya mungkin terjawab. Dan mungkin kalau misalnya masih penasaran terkait regulasi untuk dorm 2021 ini, bisa langsung aja tanya kepada CP. Bisa dilihat di Instagram International Office 4. Di sana udah tertera bagaimana requirement yang perlu kalian penuhi, dan bisa tanya-tanya langsung kepada CP untuk terkait dorm ini. Oke, terima kasih Kak Olive. Oke Kak, kita lanjut ya Kak, karena ini teman-teman kayak excited banget, banyak pertanyaan tentang Aju dan Tenri. Dan ini pertanyaan dari Egy Yana Supriyanto untuk Kak Olive nih Kak. Hai Kak, mau nanya tentang pertugasan di Aju Universitas untuk koordinasi dengan teman sekelas, dosen maupun dalam pengerjaan tugas, apakah menggunakan bahasa Inggris atau Korea? Terima kasih sebelumnya. Gimana tuh Kak? Kalau untuk dosen dulu kali ya. Kalau untuk dosen itu kan matkul yang aku ambil adalah matkul yang internasional kan. Jadi diajarnya dalam bahasa Inggris. Jadi kalau untuk nge-email, aku nge-email dosennya pakai bahasa Inggris juga. Tapi waktu itu aku pernah nge-email dosen bahasa Korea, itu aku juga tetap nulisnya Inggris sebenarnya. Tapi habis itu di bawahnya aku copy Inggris aku ke translator, abis itu Koreanya aku paste. Siapa tahu membantu dosennya untuk lebih mengerti. Terus kalau untuk koordinasi sama teman itu, biasanya kita lewat grup Kakao Talk. Terus aku ngomongnya Inggris sih, tapi kadang dibalesnya sama mereka pakai bahasa Korea gitu. Jadinya campur-campur gitu deh. Terus apa lagi ya pertanyaannya? Apakah menjawab? Mungkin udah menjawab untuk Kak siapa tadi, Kak Egy ya. Tadi kan udah sempat dijawab tentang bahasa apa sama teman-teman sekelasnya. Oke, terima kasih Kak Olive. Oke, kita lanjut lagi Kak. Dari Kak Neski Cito Atmaja. Halo Kak, mau nanya untuk Tenri University, berarti selain Japanese Language Course, boleh dijawab Kak Rida? Ya kayak tadi, ya seperti yang tadi udah saya jelaskan juga, di Tenri itu ada course-course lain, jurusan-jurusan lain yang bisa diambil selain Japanese yang wajib. Di antaranya tuh, saya nggak begitu hafal ya. Tapi yang di antaranya saya ingat tuh ada kebagi 2, ada yang untuk internasional, ada yang dalam bahasa Jepang. Jadi sebenarnya itu course-nya orang Jepang, tapi kamu boleh ngambil aja, diizinkan ngambil. Nah untuk yang bahasa Jepang tuh saya nggak ingat sama sekali, karena waktu itu saya nggak bisa bahasa Jepang, jadi langsung saya udahlah nggak bisa diambil juga. Yang saya ingat cuma satu, itu ada kelas manga, yang ngajar tuh sensei manga gitu.
Tapi untuk yang internasionalnya yang dalam bahasa Inggris, ada Japanese religion, Japanese culture, sama satu lagi itu yang saya tidak ingat. tapi ada kok, ada course-course lain dan nggak wajib diambil gitu. Tapi ada tugasnya tetap. Oke, makasih Kak. Mungkin untuk Neski semoga terjawab, tapi kalau misalnya masih penasaran boleh langsung aja tanya ke CP yang tertera pada Instagram of International Office Unpadnya sendiri. Oke, ada pertanyaan lagi Kak dari Alia Fatiha. Halo kakak-kakak, aku mau bertanya mengenai syarat bahasa yang digunakan saat daftar exchange. Apakah menggunakan TOEFL atau IELTS? Terima kasih. Mungkin ini bisa dijawab sama Kak Olive dan Kak Riza bagaimana? Mungkin sama ya Kak? Kalau untuk yang Aju, itu nggak pakai persyaratan TOEFL atau IELTS sih pas kemarin. Jadi nggak require apa-apa. Untuk Henry juga nggak ada masukin persyaratan harus TOEFL berapa atau IELTS. Juga nggak perlu kok. Paling yang ditanyain itu doang apa? Apa sih itu namanya? N berapanya bahasa Jepang kamu itu ditanyain, tapi itu nggak wajib juga. Waktu ngisi formulir buat dikirim ke Tenri-nya, ntar ditanyain kamu udah N berapa. Itu buat referensi mereka aja, nentuin kelas kamu di sana. Soalnya aku nggak ngirim N berapa pun, karena aku nggak pernah ikut tes bahasa Jepang juga. Itu dong sih paling bahasa Inggris. Ya sebisa kamu lah. Oke, semoga terjawab ya. Oke Kak, ini ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya, apa sih kebiasaan orang Jepang atau Korea yang patut ditiru sama orang Indo? Mungkin dari Jepang kayak gimana tuh Kak? Dari Jepang. Apa ya? Menurutku sih ya tepat waktu itu wajib banget. Itu saya sebagai orang Indonesia waktu di Jepang itu sama satu semester itu tuh suka telat kalau ketemu janjian-janjian gitu karena aduh dandan dulu gitu-gitu kan biar keren. Tapi ternyata itu nggak penting, yang penting nempatin waktu. Jadi kalau janjian jam berapa datanglah jam sesuai waktu itu. Lalu tadi lupa mau ngomong apa. Tempat waktu sama orang Jepang tuh biarpun kita susah untuk mendekatinya sampai level akrab banget kayak tadi yang saya bilang, tapi mereka tuh ramah banget beneran deh. Sudah berapa kali aku kebantu sama apalagi nenek-nenek Jepang tuh beneran baik banget. Padahal bule gitu loh, orang luar negeri di stasiun kereta lagi bingung nih kemana nih naik keretanya, bagi dua tuh Jepang pusing kan keretanya. Terus dibantuin sama nenek, padahal dia nggak bisa bahasa Inggris juga. Terus dia meluangkan waktunya untuk membantu ini gini gitu. Jadi mereka tuh baik banget. Dan juga kejujuran sih kayak tadi dari ceritain juga kan sama Olive juga di Korea juga kan nggak nyolong-nyolong barang kalau emang bukan punya kamu nggak disentuh gitu. Bahkan mobil pun nggak dikunci pun karena nggak ada yang berani nyentuh karena itu bukan barang kamu. Jangankan buka, nyentuh aja nggak berani gitu loh. Jadi personal space penting gitu. Juga mungkin bisa dilanjutkan oleh Olive. Setuju banget sih yang tentang kejujuran itu. Jadi kalau bukan barang itu, kalau bukan barang dia, nggak akan disentuh. Bahkan kayak nggak, apa ya, mereka tuh mikir kalau dibalikin ke satpam, itu lebih nyebelin dibandingkan dibiarin. Jadi mereka tuh prefer dibiarin aja, karena biar pas mereka balik, mereka masih nemuin lagi barangnya. Kalau dibawa ke satpam tuh mereka malah kesel gitu loh. Kenapa sih kok dibawa ke satpam? Kan bukan barang mereka gitu. Jadi kejujuran, terus abis tuh kalau dari aku mungkin lebih ke respect sih ya. Orang Korea tuh bener-bener respect banget sama orang yang lebih tua gitu. Kayak dari tata bahasanya juga beda gitu ke orang tua. Ada tingkatan-tingkatannya gitu. Itu Gitu sih. bener tuh respect tuh. Tadi lupa diomongin juga. Jadi untuk ngomong sama orang tua tuh ada bahasanya sendiri gitu bahasa Jepang itu agak mustingin juga tuh. Switch ke bahasa casual sama bahasa sopan tuh agak lumayan merepotkan di waktu bahasa Jepang. Bener-betul. Oke, terima kasih Kak Olive dan Kak Riza. Semoga terjawab untuk Kak Sania. Ada lagi Kak dari Adriel bertanya tentang sistematika cuti itu apakah setiap kaprodi memiliki kriteria pemberian izin sendiri, misal 6 bulan dibolehin tapi 1 tahun tidak diperbolehkan atau bagaimana Kak? Mungkin dari Kak Olive dan Kak Riza ada tanggapan? Jujur bingung sih. Maksudnya karena bukan
pihak Kaprodi juga. Waktu itu aku cuma ngajuin surat cuti gitu sih, karena dapat exchange ini terus langsung di ACC gitu. Jadi kurang tahu apakah ada sistematikanya 6 bulan atau setahun. Dan kalau Kak Rizal gimana tuh Kak? Kalau dari yang ku tahu ya, kalau cuti di kampus itu kan harusnya cuma boleh 1 semester, nggak boleh 2 semester berturut-turut ya, which is 1 tahun. Tapi karena keterima exchange kali ya, sebenarnya aku agak ribet sih ngurus cutinya waktu itu karena takut nggak boleh gitu kan 1 tahun berturut-turut. Tapi ya udah bikin surat cutinya aja 1 tahun, terima exchange, terus minta di ACC sama kaprodinya, terus diajak ngobrol dikit, oh kamu keterima exchange, iya bu, terus oh iya selamat ya, terus langsung di approve. Terus nggak perlu ada rumor-rumor juga kan kalau cuti itu tetap harus bayar UKM, UKM apa sih, bayar uang semester lah, bayar uang semester. Tapi waktu saya tanya ke kaprodinya, bu apakah saya tetap bayar kuliah walaupun sedang cuti 1 tahun, katanya enggak sih. Tapi karena setelah itu menjelang saya mau pulang, mau ngisi KRF lagi untuk semester 5 yang nyusul, saya nggak bisa ngisi karena tertulis di pausnya belum bayar uang kuliah semester lalunya. Terus saya bingung kan, lah kok gini, padahal katanya nggak perlu bayar. Akhirnya saya kontak-kontak pihak Vkom, pihak Kaprodi, diurusin ke rektorat. Akhirnya udah kelar, kok nggak perlu bayar, bisa. Jadi bisa cuti 2 tahun kalau exchange kayaknya. 2 semester, 2 tahun. Oke, makasih Kak Olive sama Kak Riza. Mungkin untuk menjawab terkait ini, mungkin terkait hal ini harus ditanyakan lebih lanjut kepada Kak Prodi dan mungkin akan dicari win solution-nya Kak ya, terkait proses cuti ini. Oke, makasih Kak Olive dan Kak Riza. Ada lagi Kak pertanyaan dari Koni, bertanya tentang untuk AJU, University Spring Exchange Program, kan awardee-nya ada berapa orang ya Kak untuk tahun ini? Karena biasanya berbeda program itu membutuhkan atau menerima 2-5 orang. Lalu untuk masalah finansial, apakah masih memungkinkan jika keterima untuk mencari sponsor terkait biaya? Mungkin gimana Kak Olive? Kalau untuk kuota, aku kurang tahu karena itu pihak international office-nya yang tahu. Tapi karena salah satu, jadi tuh temen aku yang dapat juga satu ini bakal extend 1 tahun. Jadi kemungkinan kuotanya udah kemakan sama dia 1. Kayaknya gitu sih. Tapi aku kurang tahu bakal jadi berapa. Terus abis itu untuk mencari sponsor, sebenarnya aku kurang berpengalaman juga. Tapi pernah ada alumni dari Visit, dia mencari sponsor terus berhasil gitu diterima. Jadi mungkin bisa mengontak pihak yang bersangkutan. Aku kurang tahu, maaf. Oke, terima kasih Kak Olive. Semoga terjawab ya buat Koni dan mungkin bisa ditanya lagi terkait sponsor yang orang-orang yang sudah berpengalaman terkait exchange finansial ini. Oke Kak, ada lagi pertanyaan dari Jihan. Bagaimana pandangan orang Jepang dan Korea, baik mahasiswa ataupun masyarakatnya terhadap wanita yang menggunakan kerudung? Terima kasih. Mungkin dari Kak Riza, gimana tuh Kak di Jepang? Kebetulan kan salah satu teman exchange-ku waktu kemarin itu ada Sarah Deja dari HI 2016. Dia kan pakai kerudung ya. Dan pasti akan ditanya sih dari beberapa negara. Enggak semuanya sih, biasanya negara-negara yang ceplas-ceplos gitu dari Amerika Latin gitu ya. Ditanyain gitu, kenapa kamu pakai kerudung? Tapi kan Sarah anaknya santai aja, dijelasin aja kalau kerudung tuh gimana-gimana, bukan kewajiban. Dari Jepangnya sendiri sih nggak ada masalah sih, mereka udah biasa banget. Mereka tuh ngeliat orang Indonesia udah biasa banget. Bahkan dari jauh yang ku tahu tuh minimal satu orang Jepang tuh punya bukan kerabat, satu kenalan Indonesia gitu dari mana aja selama masa kuliahnya mungkin kerabat. Pasti kayak oh Indonesia, oh ya udah gitu kayak oh, oke. Nggak sekaget itu. Nah, mungkin bisa lanjutkan oleh Olive. Oke, kalau Korea? Kalau dari orang Korea sendiri aku nggak tahu banget sih karena di tahun ini
bener-bener nggak ada orang yang pakai kerudung kan. Jadi aku nggak tahu reaksi orang Korea terhadap orang yang berkerudung kayak gimana. Tapi waktu itu sempat ada orang Rusia kayak pakai kerudung gitu kan. Mungkin kerudung khasnya Rusia gitu. Sempat ditanyain doang sih sama anak Spanyol, bukan orang Korea juga sih. Jadi kayak anak Spanyol nanya itu apa? Kayak emangnya itu khas Rusia gitu ya. Jadi kayak ditanyain doang tapi nggak ada prejudis apa-apa, kayak kepo aja gitu. Paling cuma itu yang bisa aku jawab. Oke, terima kasih Kak Riza dan Kak Olive. Semoga Jihan ada bayangan ya Kak. Oke. Dan Kak, pertanyaan terakhir, totalnya ada 11 pertanyaan dari teman-teman kita hari ini. Dari Rai Raditya bertanya soal pengalaman Kak Riza selama mencari dan saat part-time di Jepang. Kayak gimana tuh Kak? Pertanyaan untuk part-time ini kayak pertanyaan yang paling populer nih kalau ke Jepang nih biasanya. Ya, pengalamanku ya, karena aku nggak bisa bahasa Jepang sama sekali, itu makan waktu, buang-buang waktu sekitar 3 bulan, 4 bulan buat belajar bahasa Jepang dulu, sampai akhirnya keterima wawancara. Karena sebelumnya waktu sekitar November, bahkan sebelum November, Oktoberan itu aku udah pernah nyoba ngelamar di kayak semacam di Ion supermarket gitu, dan nggak keterima karena bahasa Jepangnya jelek kalau menurutku sih, nggak dihubungin balik. Jadi setelah itu kan tetap, makanya aku cuma ambil kelas bahasa Jepang aja biar bisa fokus belajar bahasa Jepang aja. Jadi ini pelajaran nih buat teman-teman yang mau ke Tenri atau ke Jepang, sebaiknya selama waktu nunggu exchange-nya itu mending dipakai untuk belajar bahasa Jepang basic-basicnya biar nggak buang-buang waktu di sana. Lalu aku baru keterima pekerjaan pertama tuh sekitar Desember. Desember awal-awal gitu. Keterima di pabrik bento karena ada kenalan juga situ, temen di wawancaranya bareng dibantuin. Dan di situ tuh susah kerja di lingkungan yang kamu nggak ngerti bahasanya gitu loh. Kerjanya diomelin mulu tapi nggak ngerti salahnya di mana gitu loh. Jadi jadi ujung-ujungnya tuh aku jadi berusaha trial and error aja gitu. Kalau diomelin lagi ya udah jangan dilakuin lagi. Tapi karena di Jepang itu kalau nggak baik itu nggak akan cukup mensupport diri sendiri, cukup buat makan doang sehari-hari, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa beli macam-macam. Jadi baik itu tuh wajib. Jadi aku tetap menahan sampai 4 bulan berikutnya di pabrik itu. Dan setelah aku merasa bahasa Jepangku udah mulai bagus, aku udah mulai pede, aku ngelamar-lamar tempat lain. Total tuh aku kerja di 3 tempat berbeda nggak salah. Di pabrik tuh akhirnya aku keluar sekitar Maret situlah aku keluar dari pabrik. Terus aku masuk ke supermarket yang tadinya ditolak. Akhirnya ngelamar lagi situ karena itu tempat yang enak katanya kata orang-orang. Ngelamar situ akhirnya keterima. Kerjanya cuma naruh-naruh barang doang gitu, unboxing, naruh-naruh di rak-rak gitu gampang. Sama ngelayanin customer. Ngelayanin customer nanya doang sih ini di mana. Biasanya nenek-nenek gitu nanya, ini di mana ya, di mana. Seminggu 2 minggu udah apalah tempat-tempatnya di mana aja. Terus satu lagi aku kerja di restoran. Kerja di restoran itu cuma di kitchen doang, bagian cuci piring sama goreng-goreng. Dan yang susahnya tuh justru di situ adalah ngobrol bahasa Jepang itu ketika nggak ada pelanggan. Jadi kan bengong-bengong nih, bingung terus tanya-tanya ini kamu dari mana gitu. Nggak bisa jawab kan. Tapi lama-lama itu ngelatih bahasa Jepang banget. Justru setelah kamu udah bisa bahasa Jepang basic untuk keterima Baito, kamu akan improve banget bahasa Jepangnya dari kerjaan. Menurutku bahkan lebih efektif daripada di sekolah menurutku. Belajar dari Baito tuh langsung di lapangan. Dan dari salary-nya sendiri, menurutku kerja bare minimum aja tuh yang wajib masuknya aja dalam seminggu itu tuh udah cukup banget buat nge-support kamu hidup sampai bisa jalan-jalan di Jepang 3 kali dalam setahun. Menurutku itu sangat cukup. Jadi selama kamu bisa keterima Baito apapun, jangan khawatir lah. Oh, untuk yang gak pede juga bahasa Jepang, si Sarah nih yang baru aja pulang juga, yang bareng aku, dia tuh langsung keterima di bulan pertama ngelamar di suatu gerai makanan gitu deh, gerai makanan internasional. Padahal dia bahasa Jepangnya nggak bisa juga, nol juga kayak aku. Tapi dia belajar dari sana. Jadi bahkan bahasa Jepang tuh nggak menghambat kamu loh. Sebenarnya faktor antara bahasa Jepang dan keberuntungan kamu aja. Tapi intinya selama kamu dapat satu kerjaan, aman deh. Kamu di Jepang bisa beli macam-macam, jalan-jalan juga. Begitu deh. Semoga terjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih Kak Riza untuk jawabannya. Semoga terjawab. Tadi kalau misalnya kalian penasaran terkait part-time di Jepang. Nah, karena waktu udah menunjukkan hampir
17.00 dan kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada teman-teman partisipan yang telah hadir di acara webinar ini. Semoga apa yang hari ini webinar ini sampaikan dapat memotivasi kalian, memberi kalian manfaat, dan dapat encourage kalian untuk tetap mencoba hal-hal yang baru seperti apa yang dilakukan oleh Kak Riza dan Kak Olive. Yakinlah kalau kalian tuh punya kemampuan dan kesempatan yang sama. Yang perlu kalian lakukan adalah mencoba dan memberikan yang terbaik. Oke, dan kepada Kak Riza dan Kak Olive, terima kasih banyak atas kesediaannya sebagai narasumber pada hari ini. Mungkin Kak Riza dan Kak Olive juga udah sering banget ya kasih hal-hal seperti ini yang memotivasi dan memberikan gambaran terkait exchange di Ajo. Terima kasih banyak terkait Kak Olive yang lagi di Korea yang udah pukul jam 7 malam ya, kayak udah pukul 7 malam, dan dengar-dengar Kak Olive juga sedang UTS. Good luck buat UTS-nya, Kak. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya, dan untuk Kak Riza juga terima kasih banyak telah menyediakan waktunya. Semoga kuliahnya tetap berjalan dengan lancar dan dapat membawa perubahan hasil pembelajaran di Ajo dan Tenrin University. Oke, dan untuk tak lupa juga terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Nasrul, Ibu Nindi, dan Kang Hari telah memberikan kesempatan kepada kami semua, upgrader dan mahasiswa 4 untuk dapat merasakan kesempatan ini, sehingga kami di sini dapat membuka mata, dapat melihat lagi bahwa ke depan itu banyak sekali kesempatan bisa kita ambil dari International Office 4 ini. Dan kepada Dr. Roni, terima kasih sebanyak-banyaknya telah memberikan kesempatan sehingga acara ini dapat terwujud sebagaimana mestinya. Terima kasih Bapak Nasrul, Bu Nindi, dan Kang Hari, dan juga Dr. Roni. Oke teman-teman, sebelum kita menutup acara ini, angka baiknya kita foto terlebih dahulu sebagai dokumentasi. Oke teman-teman, boleh dinyalakan kameranya semuanya, dan panitia mohon dibantu untuk mengambil gambar. Panitia yang bisa boleh di 1, 2, 3 aja. Coba. Oh iya, boleh dari aku. Udah, bentar. Masih ada lagi yang mau buka kamera? Kita tunggu 5 detik lagi. Oke, halaman pertama dulu ya, bentar. Tunggu. Oke, aku hitung ya yang halaman pertama dulu. 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3. Halaman ketiga udah ya, oke. Oke guys, kayaknya udah, Vin. Oke, terima kasih Dita. Oke teman-teman, terima kasih banyak telah hadir, dan sampai jumpa di acara sharing session berikutnya dengan kolaborasi yang kalian tunggu-tunggu dari fakultas lain. Kita akan mencoba mengajak fakultas lain untuk berkolaborasi, jadi tetap pantengin terus di Instagram International Office 4, jadi kalian nggak ketinggalan terhadap update-update selanjutnya. Dan terima kasih dan sampai jumpa teman-teman.